Shalom, saudara yang terkasih, dimanapun berada, kiranya kasih Kristus yang besar dan melimpah-limpah itu memenuhi hati kita, pikiran, dan kehidupan kita semua. Amin. Ada ungkapan yang mungkin atau sering kita dengar, yaitu seberapa berharganya sebuah lukisan, itu tergantung siapa yang melukis. Seberapa besar harga sebuah buku, tergantung siapa penulisnya. Seberapa besar harga dari tanda tangan, tergantung siapa yang membubuhkannya. Dan seberapa berharganya manusia, tergantung siapa penciptanya. Pencipta manusia adalah Tuhan semesta alam. Jadi manusia itu berharga bukan karena manusianya, tapi karena penciptanya adalah Tuhan. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhanlah yang mengatakan bahwa kita berharga di matanya dan Dia mengasihi kita. Berharga dan kasih itu adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di matanya. Berharga itu bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang punya harga, manfaat, berguna, mahal, bernilai tinggi, dan penting. Pada dasarnya semua orang mau dihargai. Biasanya orang yang dihargai itu akan senang dan mengarahkan dia untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak dihargai, maka dia akan kecewa, marah, dan akhirnya berbuat ke arah yang kurang baik. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Yefta. Dia direndahkan oleh saudara-saudaranya karena statusnya yang lahir dari perempuan sundal. Yefta sama sekali tidak berharga di mata saudara-saudaranya. Dia diusir karena dianggap tidak layak dan tidak pantas tinggal di tengah-tengah mereka. Dan Yefta pun akhirnya berdiam di tanah Tob dan menjadi kepala perampok. Tetapi ketika bangsa Israel ditindas orang Amon, mereka meminta Yefta kembali pulang dan mengangkatnya menjadi kepala dan panglima mereka melawan Bani Amon. Yefta mendapat penghargaan dari saudara-saudara tirinya, sesukunya dan sebangsanya. Dan dia pun menaklukkan Bani Amon dan menyelamatkan bangsanya. Begitulah manusia, selalu menilai seseorang itu berharga dari apa yang ada padanya, status sosial, jabatan, prestasi, kekayaan, dan lain-lain. Ketika itu tidak didapatkan pada diri seseorang, maka orang itu akan dianggap rendah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan Tuhan, manusia berharga di matanya bukan karena manusia itu punya sesuatu yang dibanggakan, bahkan justru sebaliknya. Alkitab berkata bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang berbuat baik. Kita lihat lagi ketika seorang perempuan sundal yang menyakiti kaki Yesus, orang-orang di sekitarnya termasuk murid-murid Yesus komplain karena mereka menganggap perempuan itu tidak pantas atau tidak layak ada di situ. Tapi Yesus meluruskan pandangan mereka dan berkata bahwa apa yang dilakukan perempuan ini adalah baik dan tepat. Gambaran hati Tuhan juga kita bisa lihat pada kisah anak yang hilang, anak bungsu yang menghabiskan kekayaan bapaknya. Ketika dia kembali kepada bapaknya menyambut dia dengan sukacita dan pesta besar dan mengembalikan kedudukannya sebagai anak tanpa mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan. Karena manusia itu begitu berharga di mata Tuhan, manusia itu tidak dibiarkannya dalam kuasa dosa yang membinasakan. Kita tahu dosa membawa kepada maut. Upah dosa adalah maut. Itulah sebenarnya bagian yang harus diterima oleh manusia. Tapi karena manusia itu berharga di mata Tuhan, Tuhan menebus manusia dengan darahnya. Bukan dengan emas dan perak atau ciptaan yang lain, tapi dengan darahnya sendiri, darah yang tanpa cacat dan tanpa noda. Harga yang dibayar dengan darah yang mahal tentu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Jadi bisa bayangkan bagaimana harga kita yang begitu mahal
karena tidak ditebus dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi manusia itu punya harga yang tidak ternilai harganya di mata Tuhan. Termasuk orang-orang jahat dan orang-orang berdosa sekalipun, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan benci dengan dosa, tapi menghargai orang berdosa. Ketika kita tahu bahwa semua orang berharga di mata Tuhan, maka kita akan melakukan yang pertama, kita akan menghargai diri kita sendiri. Karena kita tahu kita orang yang berharga. Saat kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan menjaga hidup kita dari segala bentuk kecemaran-kecemaran dunia yang bisa merusak jiwa dan tubuh kita. Ketika kita tahu bahwa kita berharga, maka kita hanya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik dan membawa kita tetap terjaga sebagai orang-orang yang berharga. Yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa semua orang berharga di mata Tuhan, kita akan menghargai orang lain juga dengan tulus tanpa melihat latar belakang, status sosial mereka, ekonomi mereka, atau apapun. Dan sikap kita yang menghargai orang ini akan membuat orang tersebut merasa berharga dan akhirnya akan mengarahkan dia ke hal-hal yang membuat dia bertindak kepada sesuatu yang baik atau yang berharga pula. Yang ketiga adalah ketika kita tahu bahwa semua orang berharga di mata Tuhan, maka kita tidak pernah menyesali hidup atau terpuruk dalam hidup kita atau bersungut-sungut dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah komplain dengan hidup kita, sekalipun dalam masa sulit, sekalipun dalam masa sukar, karena demikian berharganya kita di dalam Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Saat ini, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, ketika engkau mengalami sesuatu yang sulit dalam hidupmu, ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak pernah engkau inginkan, jangan berkata engkau tidak berharga, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kejahatan bahkan dosa yang kita lakukan, satu hal yang harus kita tahu, aku, kamu, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dia dengan sukacita membuka hati, membuka tangannya untuk kita dan menerima kita dengan sukacita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah Engkau jadikan berharga di mata-Mu. Sekalipun keadaan kami tidak layak, tapi karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami Engkau buat menjadi berharga. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang berharga di hadapan-Mu dan melakukannya oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semuanya kami menjadi orang-orang yang tahu bahwa kami adalah orang yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.